Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya ambil aja positifnya dan buang sisi negatifnya, oke? Jadi untuk di tema video kali ini adalah pikiran dia tentang kamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran dia tentang diriku ini? Tetap terus ikuti pick a card trading kali ini dan jangan di-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini, oke? Dan di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari aku, gunakan intuisi kalian. Pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika kalian masih bingung, kalian juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja, memang terkadang energi kita juga ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila teman-teman memilih lebih dari satu pilihan kartu. Dan buat kalian yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian juga nggak perlu buru-buru ya, karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar ngerasa yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang udah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan fokuskan energi kita pada kartu yang pertama, oke? Di sini ada kartu Three of Pentacle. Di sini ada kartu The Sun. Terus juga ada kartu Knight of Swords. Terus juga ada kartu Eight of Swords. Dan di sini ada kartu juga Two of Swords. Dan di sini yang terakhir ada kartu Judgment. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, pikiran dia tentang kamu. Apa sih yang dia pikirkan tentang diri kamu? Jika dilihat, buat teman-teman yang memilih kartu nomor 1, sebenarnya di dalam pikiran kalian gitu ya, entah kenapa gitu, seolah-olah namanya kata hati dan perasaan kalian itu nggak bisa dibohongi. Bahwa ya seolah-olah kamu sudah cukup berjuang gitu ya di dalam hubungan ini. Kamu sudah berusaha yang terbaik di dalam hubungan ini. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tetapi tetap saja dalam artian tuh kayak seolah-olah segala apapun yang kamu lakukan di hadapan dia, seolah-olah itu udah nggak ada harganya lagi. Bahkan bisa dibilang gitu ya, semua kebaikan yang ada di dalam diri kamu semuanya tak nampak atau tak terlihat di hadapan dia. Yang dia nilai hanya kesalahan kamu saja. Padahal ya bisa dibilang kesalahan yang kamu lakukan nggak sebanding gitu ya dengan kebaikan yang udah berusaha kamu tunjukkan ke dia. Tapi entah kenapa gitu, seolah kebaikan kamu dihilangkan sedangkan kesalahan kamu dibesar-besarkan di hadapan dia. Sehingga ya kamu sempat merasa gitu ya, dan kamu merasa bahwa diri kamu udah nggak ada harganya lagi di mata dia. Bahkan yang lebih miris lagi gitu, sebenarnya di dalam diri kamu udah cukup peka gitu ya, bahwa kamu merasa saat ini gitu ya, nggak cuma kamu yang dia pikirkan, tetapi juga ada orang lain gitu ya, yang saat ini berusaha dia deketi gitu ya, untuk mungkin ya mengisi hari-hari dia gitu. Karena ya seolah-olah apa yang kamu lakukan di mata dia itu
itu selalu salah gitu. Jadi intinya tuh kayak kamu orang yang serba salah di hadapan dia gitu. Bahkan bisa dibilang selalu banyak alasan yang dia buat untuk bisa menghindar dari kesalahan. Bahkan saat ini pun aku merasa bahwa jarak komunikasi antara kamu dan dia sudah tidak seintens yang dulu gitu ya. Beda di saat dia sebelum ngedapetin kamu gitu, seolah waktu dia itu dia banyakin ke kamu, dia selalu perhatian, memberikan kasih sayang dan cinta gitu. Tapi untuk saat ini justru malah seolah orang ini selalu menghindar, selalu ada banyak alasan yang dia buat untuk menghindar dari kesalahan yang saat ini sedang terjadi. Memang sih sebenarnya kamu cukup merasa bahwa dia saat ini tuh nggak cuma kamu aja yang dia pikirkan, tetapi juga ada orang lain gitu. Cuman ya kamu masih belum memiliki bukti autentik atau bukti yang kuat, yang nyata gitu ya. Sehingga ya kamu lebih memilih diam gitu. Daripada nanti tambah ribut, tambah berabe, tambah banyak masalah. Karena kamu sejatinya bukan tipikal seseorang yang gampang menuduh tanpa ada bukti yang nyata gitu. Tapi yang namanya kata hati, perasaan, intuisi kamu yang cukup dalam, kayaknya sepertinya nggak bisa dibohongi gitu. Kamu merasa bahwa ada suatu hal yang aneh gitu, yang ada di dalam diri dia, yang memang berusaha dia tutup-tutupin biar kamu nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi gitu, namanya kata hati kamu termasuk orang yang cukup peka gitu. Sehingga ya walaupun dia berusaha baik di hadapan kamu, selalu membuat alasan di hadapan kamu gitu, tapi namanya hati dan perasaan itu kayak serasa ada yang ngeganjel gitu, kayak ada suatu hal yang gak beres gitu. Karena ya kamu benar-benar merasakan gitu ya, getaran keanehan dan kebohongan yang mungkin flashback mulai detik ini dan flashback ke belakang kemarin tuh benar-benar kamu rasakan gitu. Sebenarnya kamu sudah cukup tidak tahan gitu ya, menahan beban yang seolah-olah dilimpahkan ke dalam diri kamu. Tapi ya bisa dibilang kamu ingin mundur, tapi udah banyak perjuangan dan pengorbanan yang udah kamu lakukan gitu. Mau maju tapi sepertinya menyakitkan gitu. Saat ini kamu hanya bisa gitu ya berdoa dan meminta sama Tuhan biar diberikan jalan yang terbaik. Apabila dia memang bukan yang terbaik gitu, setidaknya kamu meminta sama Tuhan biar bisa diberi petunjuk gitu, apa yang membuat gitu ya, dalam artian tuh kamu nggak bisa mempertahankan dia lagi. Mungkin memperlihatkan apa yang dia sembunyikan selama ini gitu. Kalau misalnya dia seseorang yang terbaik gitu untuk diri aku, ya kamu meminta sama Tuhan biar dia dibukakan pintu hatinya, setidaknya bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Di sini aku melihat bahwa seperti itu kayak kamu memang tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh apabila kamu udah merasa mencintai seseorang, udah ngerasa suka, udah ngerasa cinta, kamu akan melimpahkan atau memberikan semua hati kamu untuk dia. Dan bisa dibilang kamu sering gitu ya menjadi korban, intinya tuh apa ya, korban dari orang-orang yang gak bertanggung jawab gitu. Setelah kamu memberikan semua hati kamu tuh dia gitu ya, di saat itu pula terkadang kamu ditinggalkan sama dia. Alhasil ya sudah gitu ya, segala bentuk pengorbanan dan perjuangan kamu selama ini seolah-olah gak ada harganya lagi di mata dia gitu. Dan bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu terjebak dalam lembah kepalsuan gitu. Di awal bagus tapi aslinya buruk gitu. Tapi mau gak mau gitu ya, ini adalah memang tuh kayak sebuah garis Tuhan yang memang harus kamu jalani gitu. Dan bisa dibilang kamu masih belum siap gitu ya untuk menerima hadirnya orang baru lagi untuk saat ini gitu. Karena saat ini yang kamu rasakan, hati kamu benar-benar gelisah, kacau, hancur gitu. Karena ya kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan saat ini nggak ada harganya di mata dia. Hanya kesalahan kamu aja yang dinilai, sedangkan kebaikan kamu tidak pernah gitu ya benar-benar dia lihat gitu. Hanya setitik kesalahan kamu aja yang dibesar-besarkan. Di sini yang saya lihat, kamu sebenarnya menginginkan sebuah kebebasan. Menginginkan sebuah kebebasan, tapi kamu nggak tahu caranya gitu. Nggak tahu caranya itu apa? Ya karena kamu saat ini terpaku gitu ya, terpaku memikirkan dia, terpaku memikirkan semua pengorbanan yang udah kamu lakukan untuk dia, terpaku sama tingkah dia saat ini gitu. Sehingga kamu sampai lupa gitu ya, cara aku bisa bebas dari masalah yang saat ini sedang terjadi itu apa.
Sebenarnya di sini kamu orangnya potensi, tetapi karena titik kelemahan kamu adalah cinta, ya maka apabila kondisi cinta kamu sedang terguncang, maka semuanya akan kacau. Kamu nggak bisa berpikir secara realistis dan jernih lagi. Karena apa? Ya seolah masa depan kamu udah dihancurkan sama dia gitu. Seolah masa depan mahligai kebahagiaan yang berusaha kamu bangun bersama dia hancur sia-sia. Siapa yang menghancurkan? Ya dia, orang yang saat ini sedang kamu pikirkan gitu. Dan di sini aku melihat bahwa seolah kamu udah nggak tahu lagi cara bebas itu gimana gitu, karena saat ini tuh kayak udah banyak masalah yang seolah-olah itu dia tumpahkan semuanya ke dalam diri kamu. Terus di sini ya bisa dibilang keinginan untuk kamu pergi dari masalah ini itu ada gitu. Tapi jika dipikir gitu ya, kamu rasanya itu nggak bisa pergi dengan tenang apabila kamu lari dari permasalahan. Beda dari dia gitu. Kalau dia mungkin bisa lari dari permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Tapi kalau kamu belum clear masalahnya, belum selesai, kamu nggak akan bisa pergi ninggalin masalah ini secara tenang gitu. Karena memang kamu tipe seseorang penyelesai masalah yang ulung gitu. Jadi ya kamu, prinsip hidup kamu bukan tipe seseorang yang gampang lari dari permasalahan gitu. Tapi sebisa mungkin kamu harus bisa bertahan dan memecahkan gitu ya segala kesulitan yang ada di dalam kehidupan kamu gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah kesulitan cinta kamu gitu. Ya walaupun rasanya pahit, walaupun rasanya nyesek gitu, tapi ya kamu belum bisa pergi secara lega apabila kamu belum mendapatkan sebuah keputusan gitu dari diri dia. Ini mau dipertahankan, mau dibiarkan, atau mungkin diperjuangkan gitu. Jadi kayak kamu masih belum bisa merasa tenang apabila belum mendapatkan penjelasan dari dia. Ya memang jika dilihat kondisi psikologis kamu benar-benar sangat tersiksa, sangat tertekan, sangat terikat gitu ya, terikat sama masalah yang benar-benar melilit tubuh kamu. Artinya itu apa sih? Ya bisa dibilang tuh kayak saat ini dibilang nyesek juga iya, dibilang galau juga iya, dibilang sedih juga iya gitu. Bisa dibilang tuh paket komplitnya ini bener-bener udah kamu rasakan saat ini gitu. Cuman di sini tuh kayak kamu bener-bener saat ini hanya bisa bersabar dan berpasrah gitu ya, menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Karena ya kamu sudah melakukan segala effort atau upaya gitu ya, tapi tetap aja gitu orang ini masih belum juga dibukakan pintu hatinya untuk bisa ngelihat gitu ya sebenarnya setulus apa gitu ya hati kamu dalam mencintai dia gitu. Kok yo intinya itu kayak masih kurang aja gitu, padahal semuanya sudah kamu lakukan gitu. Ya sebenarnya bukan salah di dalam diri kamu, tapi ya memang dia orangnya kurang bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Karena yang saya lihat flashback ke belakang kemarin dan sampai saat ini apa yang kamu lakukan udah bener gitu. Di sini aku bisa melihat bahwa intinya tuh kayak kamu nggak ingin menatap gitu ya, menatap memperjuangkan hubungan ini terlalu jauh gitu. Lawang saat ini dihadapkan sama sebuah masalah aja, masalahnya masih belum kelar gitu. Sehingga ya kamu tidak ingin gitu, dalam artian tuh kayak berpikiran berandai-andai terlalu jauh membayangkan kehidupan di masa depan bersama dia gitu. Karena untuk saat ini aja bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, tetapi justru malah siksaan batin, ketertekanan gitu ya. Bahkan bisa dibilang ini semuanya bikin kamu rasa stres gitu. Karena apa? Ya orang yang sejatinya kamu idam-idamkan, kamu ingin-inginkan gitu, tapi nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Justru malah ini tuh yang saya bilang membuat kamu sangat merasa kecewa, membuat kamu merasa terpukul, merasa terpuruk gitu. Karena ya kamu merasa bahwa selama ini apa yang kamu lakukan tuh kayak nggak pernah ada harganya di mata dia. Di sini sebenarnya itu kayak keinginan terbesar kamu ingin gitu ya menunjukkan itu apabila kamu boleh tahu gitu. Sebenarnya itu kayak rasa sayang kamu ke dia itu begitu besar, rasa cinta kamu ke dia itu sangat tulus gitu. Tapi kenapa gitu? Justru kayak ketulusan aku ini kamu tukar dengan kejahatan gitu. Itu yang seolah itu ingin berusaha kamu ungkapkan ke dia biar ngebuat nih orang itu sadar gitu. Tapi jika dipikir-pikir juga percuma gitu, karena tiap kali kamu mengajak komunikasi sama dia gitu, dia seolah tuh kayak selalu menghindar, selalu mengalihkan pembicaraan gitu. Itu yang seolah-olah kayak kamu udah nggak ada harganya lagi di mata dia gitu. Padahal sejatinya ya kamu ingin mengutarakan tentang isi hati kamu, bentuk yang ada di dalam hati kamu ini apa, ingin semuanya tuh kamu limpahkan ke dalam diri dia biar dia tuh lebih bisa ngerti, lebih peka gitu. Tapi
ya gimana cara ngomongnya gitu loh. Dia aja selalu menghindar, selalu mengalihkan pembicaraan, ya otomatis semua yang ingin kamu katakan jadi tertunda gitu. Karena ya mungkin orang ini masih belum berada di dalam titik kesadaran. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga untuk versi tarotnya di sini. Pikiran dia tentang kamu. Oke, di sini ada clue yang terbuka. Eight of Swords, Six of Cups, ada kartu Karma, ada kartu juga Eight of Wands. Di sini juga ada kartu Page of Cups, dan ada kartu juga Four of Swords. Yes. Jika dilihat dari kartunya sih memang gitu ya, sampai saat ini tuh kayak kamu masih bener-bener belum bisa terlepas dari beban yang saat ini sedang kamu hadapi. Cuman saran dari aku sih untuk saat ini kamu harus bisa lebih memikirkan kebahagiaan kamu sendiri daripada kamu memikirkan seseorang yang sejatinya nggak pernah memikirkan diri kamu sama sekali gitu. Karena untuk saat ini kebahagiaan dan kondisi psikologis kamu yang memang benar-benar harus kamu prioritaskan gitu. Karena percuma juga gitu, semakin dia kamu pikirkan semakin pula dia nggak pernah mikirin kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini bisa dibilang memang ya harapan kamu sudah hancur berkeping-keping gitu, karena ya sejatinya dia sendirilah yang menghancurkan harapan kamu gitu. Sehingga ya kamu tidak ingin terlalu berpikir terlalu jauh gitu ya, membawa hubungan ini sampai bagaimana ke depannya gitu. Mempertahankan hubungan ini aja rasanya sakit gitu, bagaimana membayangkan di masa yang akan datang gitu. Dan di sini aku melihat bahwa untuk saat ini tuh kayak lebih baik fokus gitu ya sama tujuan kamu saat ini gitu ya. Mungkin apabila kamu memiliki tujuan ingin fokus sama karir, ya kamu harus bisa fokus sama karir gitu. Apabila memang tujuan kamu ingin menghealing terhadap diri kamu, ya kamu harus menghealing diri kamu aja terlebih dahulu gitu. Karena semakin dia kamu pikirkan seperti yang saya bilang tadi, maka semakin menyakitkan gitu. Jadi biarkan aja gitu sampai benar-benar dia mendapatkan sebuah karma atau teguran dari sang pencipta untuk benar-benar bisa membukakan pintu hati dia bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Karena di sini ada kartu karma gitu. Artinya tuh percaya bahwa apa yang ditebar itulah yang dia tuai. Apabila dia menanam kebaikan, ya pasti dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Apabila dia menanam keburukannya, maka kedepannya dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Dan di sini kamu jangan merasa bahwa masa depan kamu akan tetap terus gelap gitu ya, akan tetap terus dalam artian berada di dalam titik kegelapan gitu. Karena pasti suatu ketika gitu, apabila dia memang bukan orang yang terbaik untuk kamu, pasti kamu akan digantikan gitu ya sama Tuhan seseorang yang jauh lebih sayang, lebih memperjuangkan kamu dan lebih bisa menghargai kamu sebagai pasangan dia gitu. Jadi buat kamu jangan berkecil hati say gitu, karena orang di dunia ini nggak cuma satu gitu. Apabila kamu mampu membuka mata secara lebar-lebar, di luar sana masih banyak seseorang yang mau memberikan hati dia untuk kamu. Memang gitu ya, move on rasanya sangat sulit, tapi apabila digunakan menggunakan keniatan yang sangat tulus, aku yakin pasti kamu akan bisa terbebas dari beban-beban yang saat ini sedang kamu rasakan. Di sini ada kartu Eight of Wands menggambarkan tentang sebenarnya ada sebuah rencana atau ide di dalam diri kamu yang sebenarnya tuh ada hal tindakan yang ingin kamu lakukan gitu. Misal gitu, apabila nih orang memang benar-benar sudah nggak bisa dipertahankan dan nggak bisa diperjuangkan gitu, maka aku akan mengikhlaskan gitu. Tetapi apabila mungkin kamu ingin kembali sama aku, ya mungkin kamu bakalan bisa menerima dia kembali, tapi dengan satu syarat, asalkan dia benar-benar berubah secara tulus gitu ya, dari dasar hati dia tanpa ada unsur maksud dan tujuan tertentu gitu. Jadi mungkin kamu masih bakalan bisa mempertimbangkan gitu. Jadi kayak di dalam pikiran kamu sebenarnya sudah ada sebuah ide atau rencana yang memang gitu ya, apabila dia udah nggak layak untuk kamu perjuangan, ya mungkin kamu bakalan mengikhlaskan dia gitu. Tapi apabila dia masih ada keinginan untuk bisa benar-benar berubah gitu, ya kamu masih akan mempertimbangkan dengan satu syarat, ya memang dia benar-benar bisa berubah gitu. Dan di sini aku sih melihat bahwa memang ya yang kamu hadapi masalah saat itu bukanlah masalah yang ringan gitu. Bisa dibilang tuh
masalah yang datang secara bertubi-tubi. Karena basically masalah kamu bukan cuma masalah percintaan aja, masalah karir, keuangan, mungkin finansial, masalah kamu dengan teman kamu, dengan keluarga kamu, dan masih banyak lagi gitu. Cuman aku melihat bahwa kamu tipikal seseorang yang tegar, sabar dalam menghadapi segala apapun. Aku yakin pasti nantinya Tuhan akan memberikan kado terindah atau kado spesial untuk kamu. Walaupun mungkin bukan dia jodoh kamu, tapi Clarissa percaya bahwa suatu saat kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sayang sama kamu, bener-bener tulus gitu ya, bener-bener memaknai arti cinta sejati yang sesungguhnya itu seperti apa, bukan orang yang tujuannya untuk menyakiti seperti dia. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya jika dilihat ya, di sini tuh kayak ada hikmah positif yang nantinya itu benar-benar bisa kamu ambil dari masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Hikmah apakah itu? Di sini aku melihat bahwa kamu nantinya bakalan jadi pribadi yang lebih selektif, yang lebih waspada dan lebih wanti-wanti dalam menjalani sebuah hubungan gitu. Karena bisa dibilang tuh pengalaman kamu udah banyak gitu. Dalam artian tuh mungkin kebaikan kamu dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Di saat kamu memberikan ketulusan tapi kamu dihianati. Di saat kamu sayang seseorang tapi pada saat kamu sayang-sayangnya kamu ditinggalkan gitu. Jadi intinya itu kayak kamu kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati, selektif dan was-was gitu. Karena flashback ke belakang kemarin ya kamu sudah banyak bekal gitu. Kamu udah banyak bekal untuk benar-benar bisa dalam arti bisa membedakan mana orang yang tulus sayang sama kamu, mana yang modus, mana yang hanya main-main gitu. Jadi di balik penderitaan pasti akan ada hikmah yang benar-benar bisa kamu ambil gitu. Jadi ya jangan cuma diambil dari sisi galaunya aja, sisi sedihnya aja. Karena di balik sisi sedih pasti akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi seperti itu. Terus kita lihat juga di sini. Yes. Pikiran dia tentang kamu. Oke. Di sini ada kartu The Sun juga. Ada kartu The Emperor. Ada kartu juga Three of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir Two of Pentacle. Jika dilihat dari kartunya sih memang ya seolah-olah kayak orang ini tuh bener-bener menari-nari gitu ya di atas kesedihan kamu. Artinya tuh kayak dia soalnya tuh kayak berbahagia di atas kesedihan yang saat ini sedang kamu lakukan gitu. Karena apabila boleh dia tahu gitu ya, dalam artian tuh ya sebenarnya kamu cukup menderita, cukup terbebani gitu ya atas masalah yang saat ini sedang dihadapi. Tapi apa gitu, dia soalnya tuh nggak pernah ngerasa kasihan sama diri kamu. Yang dia pikirkan hanyalah kesenangan dan keegoan diri dia sendiri gitu. Sehingga ya kamu merasa bahwa kamu nggak ada harganya lagi di mata dia. Jadi seperti itu. Terus di sini aku juga bisa melihat gitu bahwa bisa dibilang tuh kayak orang ini dulunya itu kayak terlalu banyak janji, terlalu banyak komitmen yang dia buat. Tapi sampai detik ini sama sekali nggak ada gitu ya sebuah janji atau komitmen yang berusaha dia tepati. Justru malah semuanya berbalik 360 derajat gitu ya. Bener-bener kayak udah berubah gitu. Dia udah berbeda dari apa yang kamu kenal dulu. Dan di sini ada kartu The Sun gitu. Kartu The Sun tuh kayak kamu bener-bener seolah-olah itu kayak meminta sama Tuhan biar diberikan titik terang atau pencerahan gitu ya. Yang saat ini tuh sedang terjadi karena ya kamu udah nggak tahu gitu harus berbuat apa lagi. Segala upaya dan effort udah kamu lakukan tapi tetap aja gitu. Dia nggak pernah respect sama kamu, dia nggak pernah mau dengerin kamu. Justru malah yang saya lihat dia selalu banyak buat alasan yang dia buat untuk bisa menghindar dari kesalahan yang sedang terjadi.
Terus juga di sini ada kartu The Emperor. Di sini tuh kayak melambangkan tentang kamu kedepannya harus bisa lebih bijaksana lagi gitu dalam menerima seseorang. Jangan dibikin nyaman klepek-klepek, kamu langsung memberikan semua hati kamu untuk dia. Tapi lebih ke kamu harus bisa selektif lagi gitu. Apakah kamu sudah benar-benar tahu dia dari sisi terdalamnya? Apabila mungkin kamu sudah benar-benar tahu dan udah kamu sinkronkan sama hati dan perasaan kamu, bolehlah gitu ya untuk kamu bisa menerima kehadiran dia kembali. Tetapi apabila kamu hanya setengah-setengah lihat sisi dia gitu, lebih baik jangan, daripada nanti kamu menyesal belakangan. Terus juga di sini ada kartu Three of Pentacles. Ya bisa dibilang kamu dulu paling disayang-sayang, kamu dulu seolah itu paling diagung-agungkan. Bahkan bisa dibilang tuh kayak seolah-olah gitu ya, semua pujian dilemparkan gitu ya ke dalam diri kamu. Tapi untuk saat ini justru malah segala bentuk upaya gitu ya, setelah kamu bener-bener udah jatuh hati sama dia, udah sayang sama dia gitu, kenapa gitu semuanya itu jadi berubah. Dia dulu yang kamu kenal begitu sayang dan perhatian, tapi sekarang yang kamu kenal adalah seseorang yang membencikan. Jadi seperti itu. Terus di sini ya, untung gitu ya, mungkin di dalam diri kamu saat itu kayak masih banyak seseorang yang berusaha peduli sama kamu. Mungkin keluarga kamu, sahabat kamu, temen kamu, sahabat curhat kamu gitu. Masih ada seseorang yang mau respect sama kamu gitu. Misalnya kamu tanpa mereka, ya bisa dibilang tuh kayak nggak tahu gitu kamu jadi apa gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak untuk saat ini memang yang harus kamu butuhkan adalah kamu harus bisa mencari seseorang yang benar-benar bisa kamu ajak untuk sharing gitu. Ya mau orang tua, sahabat, kakak, saudara, siapapun gitu. Yang jelas apabila itu bisa membuat kamu lebih lega, ya lakukanlah gitu. Jadi jangan pernah merasa sungkan-sungkan gitu ya untuk mengeluarkan tentang unek-unek isi hati kamu, asalkan kamu ceritanya sama orang yang tepat gitu loh. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah milih kartu nomor 1. Dan di kesempatan ini kita akan lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke, ditunggu ya. Oke, dan di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Oke. Di sini ada kartu Four of Cup. Yang kedua ada kartu Queen of Pentacles. Dan di sini ada kartu Four of Wands. Dan di sini ada kartu Three of Wands. Terus di sini ada kartu juga Seven of Swords. Dan di sini ada kartu Three of Swords. Yes. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi pikiran dia tentang kamu. Sebenarnya apa sih gitu ya yang dia pikiran tentang kamu? Mungkin buat teman-teman yang memilih kartu nomor 2, kamu merasa ya bahwa mungkin sebagian di antara kalian ada yang merasa bahwa kayaknya dia cuek dengan aku, mungkin dia bahagia dengan kehidupan dia sendiri, atau mungkin dia merasa seneng gitu ya hidup tanpa aku, atau mungkin dia saat ini tuh kayak ngerasa seneng aja gitu ya, dalam artian tuh makanya dia nggak pernah memikirkan aku gitu. Dan masih banyak lagi argumentasi yang berusaha kamu pikirkan tentang dia. Dan yang bikin penasaran gitu ya, apakah di saat kalau mungkin di sini saya lihat ya, kalau kamu pasti memikirkan dia gitu, tapi apakah dia juga memikirkan kamu atau tidak gitu ya. Maksudnya tuh apa yang dia pikirkan tentang kamu gitu. Di sini Clarissa melihat memang sih orangnya sedikit cuek, bahkan bisa dibilang tuh kalau nggak kamu yang ngeh duluan gitu, dia nggak bakalan memberikan feedback komunikasi. Dan di sini bisa dibilang tuh kayak terkadang kecuekan dia itu yang membuat kamu ngerasa jengkel, ngerasa marah gitu. Karena kamu udah berusaha ramah sama dia, kamu udah berusaha memberikan yang terbaik gitu, tapi tetap gitu ya, tidak bisa merubah sifat dan tabiat dia atau cueknya dia gitu. Sampai sempat kamu merasa bahwa apakah dia ini sayang sama aku atau enggak, apakah dia cinta sama aku atau mungkin hanya memanfaatkan aku aja gitu. Sempat di dalam pikiran kamu seperti itu. Cuman yang saya lihat tuh kayak apa ya, walaupun orang ini cuek sama kamu, walaupun mungkin orang ini terkadang itu kayak nggak peduli sama kamu, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Tapi yang saya lihat, justru malah orang ini tuh kayak menyimpan perasaan yang begitu besar ke kamu. Karena dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang paling berharga di mata dia. Memang sih bisa dibilang tuh kayak pekerjaan dia, aktivitas dia, yang memang membuat dia jadi cuek sama kamu. Jadi misal gitu ya, dia setelah lelah bekerja, tapi langsung telepon sama kamu. Orang capek gitu ya, langsung telepon gitu, pasti jatuhnya lebih ke cuek. Karena dia merasa bahwa di dalam diri dia ini penuh dengan rasa capek dan
apa ya, capek dan kesel gitu. Jadi ya bisa dibilang tuh kayak orang ini belum bisa memberikan kasih sayang ke kamu ini secara maksimal. Tapi bukan berarti dia nggak sadar. Tapi menurut saya dia menyadari hal itu. Cuman orang ini belum tahu gitu bagaimana cara dia mengungkapkan mengungkapkan dan menjelaskan gitu ya sedetail mungkin ke dalam diri kamu. Mungkin dia masih belum menemukan waktu yang tepat, tapi entah cepat entah lambat pasti suatu saat orang ini akan memberikan pengertian gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan selama ini tuh bukan berarti dia nggak sayang sama kamu gitu, tapi memang ada suatu hal yang memang nggak bisa dia hindari gitu, dan mau nggak mau harus dia lakukan gitu. Karena yang saya lihat orang ini tuh tipe seseorang yang sangat memikirkan masa depan dia gitu, karena dia tidak ingin bahwa nanti pasangannya juga ikut menderita gitu. Cukup dia saat ini yang berjuang dan menderita, tapi nanti gitu ya, kalau misalnya dia seorang cowok gitu, istri dan anaknya nggak boleh menderita. Kalau misalnya dia seorang cewek ya berarti dia harus bisa hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tuanya dia. Jadi seperti itu. Memang sih bisa dibilang tuh dampak sayang dan jadian sama dia itu bisa dibilang tuh kayak bikin apa ya, harap-harap cemas gitu, bikin harap-harap cemas gitu. Cuman di sini apabila kamu bisa lebih legowo, lebih bisa sabar dalam menghadapi dia gitu, pasti kamu akan mendapatkan suatu hal yang sangat indah yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya gitu. Karena mungkin yang saat ini yang saya lihat ya, yang dia butuhkan tuh hanyalah pengertian dari kamu gitu. Mungkin beberapa di antara kalian tuh kayak, loh aku udah pengertian selama ini gitu, tapi dia nggak bisa ngertiin aku gitu. Nah itu tandanya belum bisa ngertiin dia 100% gitu, karena di dalam hati kamu masih ada apa ya, gejolak, masih meronta gitu. Tapi yang benar-benar yang diharapkan tuh benar-benar bisa ngertiin dia secara ikhlas gitu, karena orang ini juga secara diam-diam itu mungkin kayak memantau dan menilai kamu gitu, seberapa sabar kamu menghadapi dia gitu, seberapa ikhlas gitu ya kamu benar-benar bisa menghadapi dia di saat mungkin dia cuekin kamu, di saat dia benar-benar kayak bikin kamu jutek, bete gitu. Di sini aku melihat sih bahwa orang ini nggak memiliki maksud dan tujuan tertentu, karena memang niat dan tujuan dia adalah mencari pendamping hidup gitu ya. Ya kalau bisa sih dibawa sampai ke jenjang pernikahan gitu. Dan sebelum apa ya, sebelum mengenal kamu, orang ini juga pernah gitu ya mengalami sebuah kegagalan, karena dia merasa bahwa orang yang dia cari nggak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dia. Dan di saat dia menemukan kamu gitu, seolah-olah dia menemukan sesuatu hal yang berbeda gitu bagi dia gitu ya. Yang dia pikirkan di saat dia memikirkan kamu adalah kamu orang yang sangat hebat gitu, karena bisa dibilang tuh kayak kamu orang yang bisa sabar dalam menghadapi dia, sabar menanti dia, sabar menghadapi sikap dia gitu. Karena nggak semua orang gitu ya mempunyai sifat yang seperti kamu gitu, sehingga di pikiran dia ya kamu adalah orang yang spesial gitu ya, yang memang selama ini dia idam-idamkan, yang selama ini dia cari. Memang sih terkadang kamu juga suka ada perasaan mungkin iri gitu ya, ketika melihat pasangan yang lain-lain tuh kayak bener-bener bisa romantis, bisa seneng, bisa bahagia bareng, traveling bareng, keluar bareng. Kenapa aku nggak bisa gitu ya. Jadi buat kamu sih jangan berkecil hati, sabar aja gitu. Pasti apabila momen dan waktunya udah tiba, aku yakin pasti orang ini bakalan gitu ya, dalam artian tuh ngajakin kamu ke momen yang bener-bener bisa bikin kamu berkesan. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga bisa melihat kamu jangan pernah menganggap bahwa segala perjuangan dan pengorbanan kamu ini akan sia-sia, karena sejatinya dalam diam orang ini juga bisa menghargai dan menilai kok gitu ya apa yang kamu lakukan selama ini gitu. Makanya orang ini walau bagaimanapun tetap bertahan gitu ya, tetap bertahan sampai detik ini gitu. Mungkin kalau orang lain ya udah nggak apa ya, dalam artian tuh kayak berantem terus, ya udah kita bubar aja gitu. Tapi menurut saya orang ini memiliki pikiran yang lain gitu, karena dia melihat bahwa kamu orangnya spesial gitu. Makanya orang ini ada effort atau perasaan tetap terus memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang. Di sini ada kartu Queen of Pentacle. Memang sih orangnya dingin, orangnya cuek gitu. Tetapi di sini ada hal yang positif sih. Ini memang bawaan dari diri dia ya. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini memang bukan tipe seseorang yang suka ribut gitu. Jadi ya udah gitu. Dalam arti itu daripada dia bersuara nanti tambah ribut, lebih baik dia diam gitu. Aku bilang seperti itu. Karena dia sejatinya tuh kayak nggak suka
ribut atau bermusuhan sama pasangannya itu sampai berlama-lama, berhari-hari gitu. Kalau hari ini bisa diselesaikan, ya udah selesaikan hari ini gitu. Kalau memang nggak bisa, ya secepatnya harus kita cari solusi dan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi saat ini. Terus di sini aku melihat sih ya bahwa bisa dibilang tuh dia sangat bahagia, dia sangat seneng gitu ya, bisa mengenal seseorang yang seperti kamu. Karena sejatinya flashback ke belakang kemarin tuh kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak dia masih belum bisa menemukan perasaan yang sebahagia ini gitu. Bisa dibilang dia pernah bahagia, tapi bahagia dia singkat kemudian putus gitu. Tapi setelah dia menemukan kamu gitu, dia seolah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya gitu. Karena cukup kamu seseorang yang bisa ngertiin dia, cukup kamulah seseorang yang mampu memahami dia gitu. Karena nggak semua orang bisa ngimbangin dia. Karena sebelumnya gitu ya, flashback ke belakang kemarin, banyak orang yang berusaha dia deketin gitu ya, kenal sama dia tuh, tapi masih masih mendominasi sisi emosi dia gitu. Dan kamu tipe seseorang yang kayak masih bisa meredam emosi gitu, karena kamu masih lebih memikirkan masa depan hubungan kamu gitu, daripada mungkin berantem, daripada mungkin ribut gitu. Makanya ini adalah salah satu hal yang membuat dia tuh merasa effort untuk memperjuangkan kamu. Di sini yang saya lihat, kamu juga sempat ya memikirkan bahwa apakah ini orang rasa bosen ingin pergi meninggalkan aku atau bagaimana ya, di saat mungkin dia benar-benar cuek, no respect sama kamu gitu. Bukan berarti dia seperti itu, tetapi karena bisa dibilang tuh mungkin kondisi dan psikologi dia pada saat itu kurang stabil, ya dia lebih memilih menghindar dari kamu. Dengan tujuan apa gitu? Ya tahu sendiri gitu, apabila kondisi emosi dan psikologi tidak stabil gitu ya, takutnya malah terjadi sebuah masalah yang sejatinya nggak dia inginkan gitu. Takutnya kan kamu ngomong agak gini, dia nyolot gitu. Wah, kamu kan orangnya sensitifan gitu. Takutnya malah nanti terjadi suatu hal yang nggak diinginkan gitu. Jadi ada masalah baru, jadi ada perasaan saling menyakiti, ada perasaan sakit hati gitu. Jadi orang ini tuh kayak tiba seseorang yang sangat menghindari hal tersebut gitu. Jadi dia lebih memilih diam, nggak banyak bicara, daripada nanti dia sekali ngomong gitu, tapi malah bikin kamu rasa sakit hati atau bagaimana gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk cara dia untuk bisa dibilang tuh kayak tidak terjadi sebuah keributan sama kamu. Aku melihatnya sih seperti itu. Terus di sini coba kita lihat untuk di versi tarotnya ini, pikiran dia tentang kamu. Yes, di sini ada kartu juga The Sun. Terus di sini juga ada kartu juga Ace of Wands. Ada kartu juga Nine of Wands, Queen of Cups, Eight of Swords, dan di sini yang terakhir Six of Cups. Jika dilihat dari kartunya sih memang ya, kamu menyadari bahwa terkadang itu kayak masih suka ribut dan berantem sama dia gitu. Tapi kamu juga nggak bisa membohongi perasaan diri kamu sendiri bahwa sebenarnya kamu juga ngerasa sayang, nyaman sama dia, ingin memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar titik kebahagiaan datang di dalam diri kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Karena di sini yang saya lihat dia juga memiliki perasaan yang sama gitu. Dalam artian tuh kayak dia ingin membawa hubungan ini sampai titik kebahagiaan itu datang gitu. Jadi kayak keinginan dia seperti itu. Dan di sini Clarissa melihat sih, memang terkadang dia masih ada ya sisi childishnya atau sisi kekanak-kanakannya. Cuman aku yakin bahwa seiring berjalannya waktu, ya dia bisa merubah sikap dia. Karena orang itu ada fase di mana dia belum berubah dan di mana dia akan berubah. Terus juga di sini aku melihat bahwa hati dia cukup senang, cukup bahagia, cukup berbunga-bunga gitu, karena bisa mengenal seseorang yang spesial seperti kamu. Jadi seperti itu. Terus juga di sini Clarissa bisa melihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu, aku yakin bahwa hubungan kalian nggak bakalan gini-gini aja gitu.
pasti seiring dengan berjalannya waktu hubungan kalian akan semakin lama semakin berkembang, semakin lama akan semakin indah. Tergantung dari cara kalian bagaimana menyikapi hubungan ini. Apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi atau justru malah memprioritaskan emosi. Kalau kalian sabar dalam menghadapi, ya kemungkinan semakin lama hubungan kalian akan semakin kuat dan semakin besar gitu. Tapi apabila kalian masih memprioritaskan emosi, ya mustahil rasanya untuk bisa berkembang. Jadi seperti itu. Terus di sini ada kartu Nine of Wands gitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa bahwa ini orang sebenarnya bisa nggak ya ngejaga hati aku gitu, ngejaga hati dia untuk aku gitu. Terlebih mungkin kalian LDR gitu. Cuman di sini aku melihat sih bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang cuek gitu. Nggak sembarangan orang bisa ngedapetin hati dia gitu. Jadi bersyukurlah kamu apabila dia memang suka sama kamu gitu. Karena sejatinya nggak semua orang bisa menaklukkan hati dia. Dan di sini apabila dia udah menemukan seseorang yang dia sayang, udah menemukan seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan dia gitu. Aku yakin bahwa orang ini mampu menjaga hati dia gitu ya. Mampu menjaga hati untuk orang yang dia sayang. Terus juga di sini buat kamu sih, kamu nggak harus menjadi orang lain untuk berusaha dia cintai gitu, untuk berusaha dicintai dia gitu. Karena apa yang ada di dalam diri kamu ini benar-benar udah membuat dia ngerasa suka, ngerasa seneng, udah membuat dia ngerasa bahagia gitu. Jadi buat kamu ya udah gitu, jadilah diri kamu saat ini gitu, tanpa harus menjadi orang lain gitu. Karena yang saya lihat dia sangat ngerasa seneng, bahagia gitu ya, bisa mengenal seseorang seperti kamu. Agak serak ya, maaf suaranya soalnya agak sedikit flu dan batuk. Terus juga di sini ada kartu Eight of Swords. Memang sih orang ini tuh kayak menyadari bahwa dia masih belum bisa bikin kamu bahagia 100%. Tapi seolah-olah di dalam diri dia tuh kayak ada sebuah janji yang ingin sebenarnya tuh dia tepati gitu. Walaupun saat ini kamu belum bisa dibahagiain dia 100%, tapi suatu saat dia berjanji pasti akan membahagiakan kamu. Jadi seolah seperti itu. Makanya orang ini tuh kayak saat ini ingin bekerja keras, ingin menata masa depan dengan harapan ya bikin kamu bahagia gitu. Terus juga di sini ada kartu Six of Cup. Six of Cup tuh kayak apa ya? Melambangkan tentang gini sih. Dalam artian tuh yang perlu harus ditekankan di dalam hubungan antara kamu dan dia sebenarnya itu cuma satu sih gitu ya. Karena harus bisa sama-sama berpikir dan bersikap secara dewasa dan harus bijaksana dalam menata emosi gitu. Karena itu adalah hal yang paling terpenting untuk saat ini. Jadi seperti itu. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Untuk di tarot versi satunya, pikiran dia tentang kamu. Oke. Di sini ada kartu The Hierophant, ada kartu Queen of Swords, ada kartu juga Ace of Cup, dan ada kartu juga The World. Kemudian ada kartu Justice. Dan yang terakhir ada kartu The Devil. Yes, jika dilihat dari kartunya, di sini ada kartu The Hierophant ya. Kartu The Hierophant tuh melambangkan tentang secuek-cueknya orang ini gitu. Tapi orang ini masih memiliki hati yang tulus dalam mencintai kamu. Sedingin-dinginnya orang ini gitu. Orang ini juga masih memprioritaskan ketulusan gitu dalam mencintai kamu. Jadi seperti itu. Memang orangnya cuek gitu, berkesan santai. Tapi bukan berarti cueknya dia itu nggak suka sama kamu. Bukan berarti santainya dia nggak serius sama kamu. Tapi memang ini adalah karakter atau bawaan dari dia. Jadi mohon gitu bagi kamu harus bisa ngertiin dia gitu, karena apabila kamu nggak bisa ngertiin dia nanti jatuhnya ke kesalahpahaman. Terus di sini juga ada kartu Ace of Cup. Ini sebenarnya kayak sama sih antara perasaan kamu dan perasaan dia itu sama gitu. Jadi kayak sama-sama memiliki perasaan yang begitu besar dengan tujuan ya bisa membawa hubungan ini sampai ke titik keseriusan gitu.
memang sih mempertahankan itu lebih sulit daripada mencari gitu, tapi memang tujuan kamu dan tujuan dia sama, yaitu bisa mempertahankan hubungan ini dan bisa membawa sampai ke jenjang yang lebih serius. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World tuh kayak percaya bahwa mungkin apabila saat ini kamu belum bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi nantinya gitu ya pasti akan ada akhir dari penderitaan yang kamu alami. Jadi kayak akhir dari penderitaan tersebut akan ditukar dengan kebahagiaan gitu. Karena di sini ada kartu The World. Kartu The World di sini tuh kayak melambangkan tentang apa sih ya? Akhir dari sebuah fase kesedihan dan bertransisi menjadi kebahagiaan gitu. Terus juga di sini ada kartu Justice. Kartu Justice tuh kayak nggak ada orang lain yang benar-benar bisa menaklukkan hati dia gitu. Cukup kamu orang yang benar-benar bisa menaklukkan hatinya dan ngedapetin hatinya. Jadi buat kamu sih hal positif yang bisa kamu ambil adalah ya kamu harus seneng, kamu harus bisa ngerasa bangga dan bahagia gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak nggak semua orang benar-benar bisa ngertiin dia, bisa menaklukkan hati dia gitu. Dan dia benar-benar udah ngerasa nyaman gitu sama kamu. Jadi untuk saat ini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus memikirkan ke depannya gitu. Bagaimana cara mempertahankan hubungan ini. Terus juga di sini ada kartu Devil. Memang sih terkadang itu bisikan-bisikan setan tuh suka mengganggu pikiran kamu. Artinya berpikirannya enggak, takut dia selingkuh, takut dia berkhianat atau apa gitu. Jadi saran dari aku, kamu harus lebih bisa banyak berdoa gitu ya, mendekatkan diri kamu terhadap Sang Pencipta. Ya meminta gitu ya, biar dia selalu dilindungi, biar dia diberi kemudahan, biar dia apa ya, dalam arti itu banyak hal yang positif yang ada di dalam diri dia. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu berpikir negatif gitu, tapi gantilah dengan berpikir positif dan selalu berdoa dan meminta sama Tuhan dengan harapannya biar kedepannya dia semakin dilindungi lagi gitu. Oke, jadi buat teman-teman tetap station ya, dan kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Oke, sabar ya, dadah. Oke, dan di sini sekarang kita lanjut buat teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Ada kartu Three of Cup, ada kartu Eight of Cup, terus ada kartu juga di sini Ten of Cup, dan ada kartu juga Temperance. Kemudian ada kartu Five of Pentacle, dan yang terakhir Eight of Pentacle. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, itu pikiran dia tentang kamu. Kira-kira apa sih yang dia pikiran tentang kamu gitu. Di sini aku sih melihat memang dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak berkesan santai gitu. Bahkan bisa dibilang kamu ngerasa bahwa hubungan ini tuh kayak tetap gini-gini aja gitu. Dan di sini orangnya sedikit cemburuan gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh apa ya? Terkadang itu lebih ke apa sih ya, terkadang itu suka mungkin menuduh kamu yang enggak gitu. Dan di sini terkadang juga di dalam diri kamu ada pikiran gitu ya, sebenarnya aku ini di dalam pikiran kamu ini apa sih gitu, ataukah aku ini musuh kamu, ataukah aku ini pacar kamu, ataukah kekasih kamu, kok maunya cari ribut aja nggak cari kedamaian gitu. Mungkin di antara kalian beberapa ada yang berpikiran seperti itu. Dari sejauh ini yang saya lihat sih ya, di sini ada kartu Three of Cup. Jadi kayak bayangan dia itu seolah memang perasaan dia ke kamu itu sangat sayang, begitu besar, sehingga dia merasa takut kehilangan orang yang paling dia sayangi gitu. Memang sih mungkin cara dia mencintai itu salah ya, terlalu cemburu sama kamu, posesif, overprotective gitu. Terkadang juga suka menuduh kamu yang enggak gitu. Cuman yang saya lihat sih bahwa ini adalah bentuk gitu ya, implementasi cinta, apa ya, perasaan dia dalam mencintai kamu gitu. Tapi memang yang dia tunjukkan itu salah gitu. Dan di sini kamu juga sempat pernah berpikir gitu ya, apakah dia ini sayang sama aku atau tidak gitu. Aku di sini melihat dia sayang gitu. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin cara dia dalam mencintai kamu ini yang salah gitu. Ya mungkin tuh kayak kurang bener gitu. Di sini kamu juga terkadang itu masih apa ya, masih terkadang itu suka mendominasi energi kelabu. Artinya itu kayak kamu masih terkadang bingung gitu ya menghadapi sikap dia gitu. Terkadang ketika dia menyenangkan ya orangnya menyenangkan gitu, tapi di saat dia bikin ngeselin gitu ya, kayak rasanya itu kayak ngeselin gitu, kayak males komunikasi sama dia gitu. Tapi
Karena kamu orangnya tipe seseorang yang mencintai pasangan kamu apa adanya, jadi ya udah gitu. Mau nggak mau ya kamu harus terima dia gitu, terima kekurangan dan kelebihan dia. Walaupun ya sebenarnya ada perasaan nyesek juga gitu. Terus juga di sini Eight of Cup gitu. Di sini tuh kayak apa ya, memang sih ya bisa dibilang tuh kayak hambatan kalian juga hampir sama seperti yang nomor satu tadi ya, kalian terjebak dalam situasi yang LDR gitu. Cuman Clarissa bisa melihat sih bahwa orang ini tuh kayak apa ya, tipe seseorang yang bisa dibilang tuh kayak sangat khawatir gitu sama kamu, sangat khawatir, takut kehilangan kamu gitu. Makanya mungkin tuh kayak orang ini jadi jatuhnya tuh kayak menuduh kamu yang enggak gitu. Padahal sejatinya dia sangat ngerasa takut kehilangan kamu, takut apabila kamu dimiliki orang lain gitu, takut apabila kamu menjauh dari dia. Makanya gitu orang ini tuh terkadang suka mungkin tuh menuduh kamu yang enggak gitu. Padahal ya sebenarnya tidak gitu. Dan di sini ada kartu Ten of Cup menggambarkan tentang aku yakin sih bahwa suatu saat gitu mungkin kamu saat ini masih benar-benar belum bisa mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Cuman di masa yang akan datang ya pasti gitu ya, dia juga akan mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri. Kamu juga iya gitu. Aku yakin bahwa kedepannya ya orang ini ada niat untuk berubah gitu, berubah menjadi yang lebih baik gitu, lebih baik daripada sebelumnya gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak ngejengkelin dia, ngeselin dia, tapi bagaimanapun juga kamu juga nggak bisa memungkiri perasaan diri kamu sendiri bahwa dia seolah mampu membawa warna baru di dalam kehidupan cinta kamu. Terus di sini memang orangnya ambisius ya, ambisius, sedikit posesif. Kalau overprotective sih enggak ya, lebih ke posesif atau mungkin cemburuan gitu. Cuman ya sebisa mungkin gitu kamu harus bisa memberikan penjelasan ke dia gitu bahwa ya sebenarnya aku menghargai sisi cemburu kamu gitu, aku bisa menghargai maksud kamu itu apa gitu, tapi alangkah baiknya apabila kamu lebih bijaksana dalam mencintai aku gitu. Artinya itu apa, ya udah gitu, aku itu tipe seseorang yang ketika aku sayang ke kamu gitu, ya udah gitu, aku sayang aja gitu, aku nggak bakalan macem-macem, aku bakalan bisa ngejaga hati gitu. Jadi buat kamu sih dikurangin ya sisi posesifnya, sisi cemburuannya gitu, biar tidak terjadi suatu hal yang nggak kita inginkan gitu. Terus juga di sini ada kartu Five of Pentacle. Di sini memang sih terkadang itu apabila dia benar-benar udah menuduh kamu yang enggak gitu ya, seolah membuat kamu jadi kayak ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa gelisah gitu ya secara gitu, karena kamu dituduh ya yang kamu nggak ngerasa bahwa itu yang kamu lakukan gitu. Terkadang ada perasaannya yang sebenarnya nih orang itu gimana sih gitu ya, apakah sayang sama aku atau menganggap aku ini musuh atau pasangan atau pacar gitu. Terkadang kamu juga masih suka bingung gitu. Tapi bisa dibilang ya kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri, bahwa kamu masih ingin tetap terus memperjuangkan hubungan ini sama dia gitu. Sampai akhirnya ya kamu benar-benar kayak mengambil sebuah pilihan gitu. Daripada aku terlalu sibuk mikirin dia, yang dia itu kayak masih belum cukup jelas, ya lebih baik aku fokus aja sama karir aku gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak mikirin dia itu nggak ada habisnya gitu loh. Selalu ada aja bab baru, tema baru yang nantinya tuh bakalan dia buat, entah keributan baru, entah apa gitu. Cuman ya bisa dibilang tuh kayak daripada kamu memikirkan hal yang gitu-gitu terus gitu, kamu saat ini lebih memikirkan fokus ke karir gitu, ke pekerjaan. Ini tuh lebih bermanfaat gitu. Terus di sini ada kartu ini ya, tarot. Pikiran dia tentang kamu. Oke, di sini ada kartu juga Two of Wands. Ada kartu juga The World. Ada kartu juga apa ini ya, The Star. Ada kartu juga Two of Wands. Terus ada kartu juga Knight of Cup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kartu juga Ace of Swords. Di sini aku merasa ya bahwa bisa dibilang tuh kayak
walaupun dia seperti itu sama kamu, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Justru malah orang ini tuh kayak seolah berharap lebih sama kamu, menginginkan bahwa hubungan yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia itu ya bisa dibawa sampai ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya gitu. Dan mungkin buat kalian yang memilih kartu nomor 3, sempat ada keraguan di dalam diri kamu gitu ya. Apakah orang ini bermuka dua atau tidak? Artinya orang ini sungguh-sungguh sayang sama aku atau hanya niat mempermainkan dan memanfaatkan aku aja gitu. Cuman di sini yang saya lihat sih, dia orangnya memiliki maksud dan tujuan yang bagus kok sama kamu. Jadi buat kamu sih nggak perlu terlalu cemas dan khawatir gitu. Cuman ya mungkin seperti yang saya bilang tadi, hanya cara dia mencintai kamu aja yang salah. Terus juga di sini ada kartu The Star. Di sini tuh kayak melambangkan tentang sebenarnya di dalam hubungan kamu itu masih ada masa depan yang cukup cerah gitu. Asalkan ya dia ada keinginan untuk memperbaiki diri dan kamu juga ada keinginan untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri apa? Ya setidaknya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu adalah salah satu hal yang memang saat ini benar-benar harus kamu lakukan. Terus juga di sini ada kartu Five of Wands. Jadi di sini tuh kayak melambangkan tentang sebesar-besar apapun masalahnya, yang paling terpenting adalah kamu dan kalian berdua gitu ya, tahu bagaimana cara menghadapi dan memperbaiki hubungan tersebut gitu. Jadi ketika ada masalah, jangan malah menghindar dari permasalahan, tapi berpikir sama-sama, berpikir bijaksana untuk bagaimana bisa melewati masalah tersebut. Dan di sini ada kartu King of Cups. Aku yakin bahwa nanti gitu ya, Tuhan pasti akan mendengar gitu ya, akan memberikan jawaban atas doa-doa kamu selama ini. Jadi yang harus kamu lakukan, tetap terus bersabar, tetap terus berdoa, meminta sama Tuhan biar diberi kekuatan di dalam hubungan kalian gitu. Karena di sini ada kartu Five of Swords ya. Five of Swords tuh kayak menurut kamu ya, cinta itu bagaikan dua mata pisau, bisa melindungi kamu dan membahagiakan kamu, bisa juga mengancam diri kamu sendiri gitu. Tergantung dari diri kamu gitu ya, bagaimana kamu menyikapi cinta tersebut gitu. Jadi kamu harus benar-benar bijaksana gitu ya dalam menjalani komitmen yang benar-benar udah kalian buat. Jadi seperti itu. Terus di sini kita lihat juga pikiran dia tentang kamu. Oke. Nine of Pentacles. Ada kartu The Empress. Ada kartu The High Priestess. Ada kartu juga Death, dan di sini ada kartu juga Ace of Pentacles. Aha. Dari energi kartunya sih ya, di sini ada kartu Six of Wands. Six of Wands tuh kayak menggambarkan memang sih untuk mengendalikan hati dan perasaan orang ini tuh rasanya tuh sangat sulit. Artinya tuh apa? Dia orangnya kaku. Mungkin kepala batu, keras kepala atau bagaimana gitu. Cuman aku yakin seiring dengan berjalannya waktu dia juga pasti bisa berubah. Terus juga di sini jika dilihat sih kamu memang udah kelihatannya di sini ingin memberikan hati tulus kamu untuk dia, tapi terkadang ada sisi keraguan di dalam diri kamu. Aku tulus sama kamu, kamu tulus nggak sama aku gitu. Di sini yang saya lihat sih orangnya tulus gitu, cuman ya dia cuma salah aja gitu. Dalam artian tuh kayak cara dia mencintai kamu aja yang salah, tapi dari segi overall orangnya tulus kok gitu. Terus juga di sini ada kartu The Empress, bahwa sebenarnya tuh kayak di dalam pikiran dia gitu ya tentang kamu. Kalau misalnya kamu seorang perempuan, ya berarti dia udah menganggap bahwa kamu adalah impresnya dia atau putrinya dia. Tapi kalau misalnya kamu seorang laki-laki gitu ya, dia udah menganggap bahwa kamu apa ya, dalam artian bagi kamu gitu ya, yang seorang perempuan, maaf gitu ya, berarti ya dia menganggap bahwa kamu adalah rajanya dia gitu. Terus di sini juga ada kartu The Priestess. Kartu The Priestess tuh kayak nantinya bener-bener kalian berdua akan sama-sama bisa melihat ketulusan masing-masing kok gitu, asalkan ya kalian tetap bisa mempertahankan hubungan ini sampai bener-bener kebahagiaan datang di dalam diri kalian. Terus juga di sini ada kartu Death gitu. Kartu Death tuh kayak kunci keberhasilan dari hubungan kalian adalah jangan pernah ada sifat mendominasi satu sama lain. Jangan pernah ada sifat untuk sama-sama bisa mengendalikan perasaan masing-masing. Karena di sini sebenarnya cinta itu cukup kalian jalani dan bisa melewati apabila ada masalah. Jadi kuncinya itu cuma itu aja. Dan saling mengalah, saling ngerti, bisa ngimbangin, itu kunci keberhasilan sebenarnya. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacles.
eh Ace of Pentacle tuh kayak kamu tenang gitu. Mungkin saat ini kamu masih belum mendapatkan tentang kebahagiaan tersebut gitu. Cuman ya apabila kamu mampu bersabar dan bertahan gitu, aku yakin pasti akan ada titik terang yang nantinya itu akan kamu dapatkan. Jadi buat kamu sih sabar aja gitu. Pasti akan ada momen membahagiakan yang bakalan datang di dalam hubungan kalian. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi buat kalian yang ingin gabung di pembacaan secara pribadi, secara privat, secara personal reading. Kalian bisa lihat cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Oke? Dan jangan lupa di-share, di-like, dan komentar sebanyak-banyaknya tentang apa yang ingin dijadikan di tema video selanjutnya. Jadi kalian komentar ya. Dan nanti dengan kesamaan terbanyak yang akan digunakan sebagai tema video. Dan jangan lupa ya di-share juga di seluruh media sosial kamu ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih.